Halo Scooper, kembali lagi dengan kami, Historical Scope. Di sini bersama Mimin Ivan. Sebelum ke pembahasan, di sini kami menyediakan layanan donasi untuk pengembangan channel kami, Historical Scope, agar lebih baik lagi. Informasi lebih lanjut untuk bagi siapapun yang mau berkontribusi atau berpartisipasi bisa langsung ke kolom deskripsi. Melalui channel Historical Scope, marilah kita bersama-sama mengenal sejarah, informasi, dan menjadi saksi sejarah di masa yang akan datang. Hari ini, 7 Desember, tepatnya pada tahun 1941. Pagi ini, tentara Jepang, khususnya armada laut, mempersiapkan untuk menyerang pangkalan Amerika di Pearl Harbor atau Hawaii yang sekarang dikenal. On the 26th of November 1941, a Japanese attack fleet consisting of 6 aircraft carriers. Sebuah insiden yang dinyatakan banyak orang sebagai sebuah kontroversi yang akhirnya berujung membawa Amerika Serikat ke Perang Dunia Kedua. Their target, the US Pacific Fleet, anchored at Pearl Harbor. Scheduled for the 7th of December, the attack... Pearl Harbor adalah pangkalan Angkatan Laut AS di dekat Honolulu, Hawaii, yang menjadi lokasi serangan mendadak oleh pasukan Jepang pada tanggal 7 Desember 1941. Ratusan pesawat tempur Jepang turun ke pangkalan tersebut, di mana mereka berhasil menghancurkan atau merusak hampir 20 kapal Angkatan Laut Amerika, termasuk 8 kapal perang dan lebih dari 300 pesawat terbang. Lebih dari 2.400 orang Amerika tewas dalam serangan itu, juga termasuk warga sipil, dan 1.000 orang lainnya terluka. Sehari setelah penyerangan tersebut, Presiden Franklin D. Roosevelt meminta Kongres untuk menyatakan perang terhadap Jepang. Serangan terhadap Pearl Harbor merupakan sebuah kejutan. Namun ternyata Jepang dan Amerika telah lama bersiap untuk berperang beberapa dekade ke depan. Amerika Serikat khususnya tidak senang dengan sikap Jepang yang semakin agresif terhadap Tiongkok. Pemerintah Jepang percaya bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan demografinya adalah dengan melakukan ekspansi ke wilayah tetangganya dan mengambil alih pasar impornya. Untuk mencapai tujuan ini, Jepang menyatakan perang terhadap Tiongkok pada tahun 1937 yang mengakibatkan pembantaian Nanking dan kekejaman lainnya. Para pejabat Amerika menanggapi agresi ini dengan serangkaian sanksi ekonomi dan embargo perdagangan. Mereka beralasan bahwa tanpa akses terhadap uang dan barang, dan khususnya pasokan penting seperti minyak, Jepang harus mengendalikan ekspansionismenya. Sebaliknya, sanksi tersebut membuat Jepang lebih bertekad untuk mempertahankan pendiriannya sendiri. Selama berbulan-bulan negosiasi antara Tokyo dan Washington DC, tidak ada pihak yang mau mengalah. Pada akhirnya, berujung perang yang tidak bisa dihindari. was to seize the natural resources they needed by force. That meant striking further south into British Malaya and the Dutch East Indies. Pearl Harbor yang sekarang ini telah menjadi Hawaii, terletak di dekat pusat Samudra Pasifik, kira-kira 2.000 mil dari daratan Amerika Serikat dan sekitar 4.000 mil dari daratan Jepang. Tidak ada yang percaya bahwa Jepang akan memulai perang dengan menyerang pulau-pulau jauh di Hawaii. Selain itu, para pejabat intelijen Amerika yakin bahwa setiap serangan Jepang akan terjadi di salah satu koloni Eropa yang relatif berdekatan di Pasifik Selatan, yaitu Hindia Belanda yang sekarang menjadi Indonesia, Singapura, atau Indochina. Karena para pemimpin militer Amerika tidak memperkirakan akan terjadi serangan dalam jarak yang begitu dekat, fasilitas angkatan laut di Pearl Harbor relatif tidak terlindungi. Hampir seluruh armada Pasifik ditambatkan di sekitar Pulau Ford di pelabuhan, dan ratusan pesawat dikerahkan ke lapangan terbang yang berdekatan. Bagi Jepang, Pearl Harbor adalah sasaran empuk yang sangat menarik. The economy is fully mobilized onto a war footing. Japan's hopes for a short war completely.
Rencana Jepang sederhana, hancurkan armada Pasifik. Dengan begitu, Amerika tidak akan mampu melawan ketika angkatan bersenjata Jepang menyebar ke seluruh Pasifik Selatan. Pada tanggal 7 Desember, setelah berbulan-bulan perencanaan dan latihan, Jepang melancarkan serangan mereka. Sekitar jam 8 pagi, pesawat Jepang memenuhi langit di atas Pearl Harbor. Bom dan peluru menghujani kapal yang ditambatkan di bawah pada pukul 8:10. Sebuah bom seberat 1.800 pon menghantam dek kapal perang USS Arizona dan mendarat di magazin amunisi depannya. Kapal itu meledak dan tenggelam dengan lebih dari 1.000 orang terperangkap di dalamnya. Selanjutnya, torpedo menembus cangkang kapal perang USS Oklahoma dengan 400 pelaut di dalamnya. Oklahoma kehilangan keseimbangan, berguling ke samping dan tergelincir di bawah air. Kurang dari 2 jam kemudian, serangan mendadak itu berakhir, dan setiap kapal perang di Pearl Harbor, USS Arizona, USS Oklahoma, USS California, USS West Virginia, USS Utah, USS Maryland, USS Pennsylvania, USS Tennessee, dan USS Nevada telah mengalami kerusakan yang sangat signifikan. Semuanya kecuali USS Arizona dan USS Utah akhirnya diselamatkan dan diperbaiki. Destroyed 188 aircraft and severely damaged the base's infrastructure. Crucially though, the 3 all-important US aircraft carriers were out on maneuvers at the time of the attack and escaped unscathed. So because Japan are sort of anticipating this short... Secara keseluruhan, serangan Jepang terhadap Pearl Harbor melumpuhkan atau menghancurkan hampir 20 kapal Amerika dan lebih dari 3.000 pesawat terbang. Dermaga kering dan lapangan terbang juga hancur, dan yang paling penting, lebih dari 2.000 orang meninggal dunia. Namun Jepang gagal melumpuhkan armada Pasifik pada tahun 1940-an. Kapal perang tidak lagi menjadi kapal angkatan laut yang paling penting. Dan semua kapal induk armada Pasifik telah meninggalkan pangkalan pada tanggal 7 Desember. Beberapa telah kembali ke daratan dan yang lainnya sedang mengantarkan pesawat untuk pasukan di Pulau Midway dan Wake. Selain itu juga, serangan Pearl Harbor telah membuat fasilitas darat yang paling penting di pangkalan itu, depot penyimpanan minyak, bengkel, galang kapal, dan dermaga kapal selam tetap utuh. Hasilnya, Angkatan Laut Amerika Serikat mampu pulih dan relatif cepat dari serangan tersebut. Presiden Franklin D. Roosevelt berpidato di sidang gabungan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember, sehari setelah serangan dahsyat di Pearl Harbor. Katanya, kemarin 7 Desember 1941, tanggal yang akan terus dikenang Amerika Serikat secara tiba-tiba dan sengaja diserang oleh Angkatan Laut dan Udara Kekaisaran Jepang. Dia melanjutkan dan mengatakan, tidak peduli berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mengatasi invasi yang direncanakan ini, rakyat Amerika dengan kekuatan mereka yang lurus akan meraih kemenangan mutlak. Saya yakin saya menafsirkan keinginan Kongres dan rakyat ketika saya menegaskan bahwa kita tidak hanya akan membela diri sepenuhnya, namun juga akan memastikan bahwa bentuk pengkhianatan ini tidak akan membahayakan kita lagi. Setelah serangan Pearl Harbor dan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, diskusi dan perdebatan rakyat Amerika bersatu dalam tekad mereka untuk berperang. Jepang ingin mendorong Amerika Serikat agar menyetujui pencabutan sanksi ekonomi terhadap mereka. Sebaliknya, mereka justru mendorong musuh mereka ke dalam konflik global yang pada akhirnya mengakibatkan pendudukan pertama Jepang oleh kekuatan asing. Pada tanggal 8 Desember, Kongres menyetujui deklarasi perang Roosevelt terhadap Jepang. 3 hari kemudian, sekutu Jepang, Jerman Nazi, dan Italia menyatakan perang melawan Amerika Serikat. Untuk kedua kalinya, Kongres membalas dengan menyatakan perang terhadap negara-negara Eropa. Lebih dari 2 tahun setelah dimulainya Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat memasuki konflik tersebut. Mungkin hanya itu saja kronologi singkat penyerangan atau insiden yang terjadi pada Hawaii, yang dulunya dikenal sebagai Pearl Harbor, yaitu pangkalan laut Amerika Serikat di Samudra Pasifik.
pada video selanjutnya kami akan membahas tentang Perang Dunia Kedua. The Northern and Southern strategies. The Northern strategy was backed by the Imperial Japanese Army and involved taking the oil, coal, and iron-rich areas. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa like, komen, dan share, serta menunggu video kami yang akan datang. Terima kasih banyak juga kepada para Scoopers yang sampai pada saat ini selalu mensupport channel kami. Saya Mimin Ivan pamit undur diri.